mengagendakan tes kebangsaan, hasilnya udah ada, terus mau dikeluarin atau enggak, mau digunakan untuk apa dia nggak tahu. Lihat sikon dulu kayaknya mau Nggak ngeluarin bisa lihat nama-nama. sikon. Ini bukan soal penerbangan untuk bawa bala bantuan ke dalam satu situasi pasca bencana. Jadi jangan bilang lihat sikon. Ini cara untuk menyingkirkan orang-orang yang memberi warna di KPK gitu. Saya sebut aja langsung misalnya Novel Baswedan, lalu Ketua Wadah KPK Yudi dan beberapa yang lain itu disingkirkan. Lalu atas nama tes wawasan kebangsaan. Nggak berani KPK karena apalagi ketua umumnya ini kan picik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Bagaimana kabar Anda? Mungkin ada yang tengah gimana ya, bersedih begitu mungkin karena nggak bisa mudik. Nah, mungkin bisa mengisi waktu selain tentunya beribadah di 10 malam terakhir Ramadan bagi yang menjalankannya. Juga bisa menyaksikan video kami nih ya. Ini tayangan Sarita yang terbaru. Kali ini kita membahas masalah meskipun beritanya juga bikin sedih juga ini sebenarnya ya, karena banyak yang memprihatinkan tentang nasib KPK sekarang ya. Apalagi baru saja diumumkan oleh KPK bahwa ada 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang merupakan syarat untuk menjadi peralihan menjadi ASN begitu ya. Ini kemudian menimbulkan polemik karena banyak yang menganggap tes kebangsaan, wawasan kebangsaan ini adalah sebagai trik atau cara untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang tengah menangani kasus strategis begitu ya. Benarkah seperti ini, seperti itu begitu ya? Apakah ini salah satu testing the water gitu ya, karena KPK belum juga mengumumkan ya siapa nama-nama 75 orang yang tidak lolos itu ya. Nanti kita nantikan saja siapa, karena beredar spekulasi ini Novel Baswedan, kemudian Ketua Wadah Pegawai juga tidak lolos tes kebangsaan ini, tapi belum ada pengumumannya dari KPK. Kita akan membahasnya saat ini ada Kak Haris Ashar ini. Halo, Assalamualaikum Kak Haris. Waalaikumsalam. Iya. Ini tentang tes kebangsaan ini ya, tes wawasan kebangsaan begitu ya. Ini menjadi sorotan publik karena ini jangan-jangan nanti diikuti juga, bisa jadi ya diikuti oleh instansi lain untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu begitu atau pegawai-pegawai tertentu. Tapi kalau Kak Haris melihatnya seperti apa? Ya, menurut saya memang ini cara untuk menyingkirkan orang-orang yang memberi warna di KPK gitu. Saya sebut aja langsung misalnya Novel Baswedan, lalu Ketua Wadah KPK Yudi dan beberapa yang lain itu disingkirkan. Lalu atas nama tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaannya apa? Rujukannya di mana? Dulu waktu zaman saya kuliah ada namanya mata kuliah kewiraan. Nggak tahu Rahmat dulu waktu kuliah masih dapat dong, masih mata kuliah wajib itu. Masih mata kuliah wajib kalau kita masuk kampus kan dulu. 2 SKS. 2 SKS, waktu ospek juga kita diajarin soal penataran itu dan lain-lain. Oke, terus kemudian mereka ini dites dalam rangka apa? Kan biasa orang masuk dalam satu lembaga sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan skillnya atau kebutuhan dari organisasi atau institusi tersebut. Nah, kalau misalnya sekarang orang-orang ini disingkirkan karena dia bertentangan dengan wawasan kebangsaan, maka rujukan kebangsaannya apa? Lalu adakah keberbahayaannya? Itu semua harus diungkap. Jangan tiba-tiba dibikin daftarnya 75 atau 57 atau 7.500 atau berapapun, terus tiba-tiba dipecat. Kan pecat itu harus ada rujukannya. Nah, apakah misalnya mengganggu cara kerjanya si KPK? Apakah dia mengganggu tujuan dari KPK? Apakah dia dalam bekerjanya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum? Nah, jadi kalau dibilang
mengganggu nilai-nilai kebangsaan, ya oke. Tapi kan kita juga mesti ingat yang namanya konsep kebangsaan, nilai-nilainya, dia adalah hal yang didiskusikan terus-menerus dan tidak bisa berhenti. Nah, itu satu. Sebetulnya juga kemudian masuk ke poin kedua. Jangan-jangan sebetulnya mau menggunakan istilah teroris, kelompok radikal yang disebut Taliban, tapi nggak berani ngomong kayak begitu. Jadi dia cuma kasih aja mengganggu nilai-nilai kebangsaan. Oke. Tapi dilihat dari 75 yang sudah beredar nama-namanya itu, Belum beredar nama-namanya, spekulasinya beredar. udah beredar lah. Udah beredar. Pasti udah dapat kan. Iya, tapi KPK belum mengumumkan secara resmi. Nggak berani KPK. Karena apalagi ketua umumnya ini kan picik, cara berpikir dan jiwanya itu picik menurut saya. Ya, jadi berasa gerusu. Lembaga sebesar itu harus dipimpin dengan pikiran dan hati yang besar juga. Kalau memang ada kesalahan, disebutkan kesalahannya apa, dan rujukan untuk mengatakan kesalahan itu apa. Ya kan, itu satu. Yang kedua, merekrut orang atau memanage orang-orang, apapun latar belakangnya. Apapun latar belakangnya, untuk mengelola tanggung jawab KPK dan tujuannya. Bukan tiba-tiba melakukan tes wawasan kebangsaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting kan. Soal kalau sholat subuh doa kunut apa enggak, ya itu bukan ranahnya KPK, itu ranahnya personal, keyakinan, gitu, ya kan? Kita aja misalnya kalau bukan penganut kunut, tapi kalau misalnya lagi sholat subuh bareng orang yang kunut, imamnya kunut, dia kunut, ya kita kunut. Jadi nggak bisa diukur, itu persoalan-persoalan yang sangat personal sekali. Ada pertanyaan lagi soal LGBT dan lain-lain. Ada soal Habib Rizik juga loh, jangan ketinggalan. Nah, apa urusannya semua itu dengan tupoksinya KPK? Apa urusannya? Ya. Bahwa pertanyaan-pertanyaan itu kontroversial, ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijadikan alat ukur untuk mengukur satu standar kondisi bangsa? Oke. Tapi mana tes-tes lain terkait dengan tugas-tugas yang orang-orang itu lakukan? Jadi menurut saya, ini sebetulnya bagian dari sistematis menyingkirkan 75 orang. Pertama, mereka dituduh kelompok Taliban, teroris, Islam garis keras, tapi itu nggak mempan. Nah, itu dibungkusnya, dijemputnya untuk dikeluarkannya dengan cara mereka bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Tapi nggak punya. Jadi ini yang lucunya, punya ide menyingkirkannya pakai nama tes kebangsaan, tapi sebetulnya yang bikin pertanyaan, yang bikin agenda ini justru adalah orang-orang, pihak-pihak yang memang nggak punya kapasitas tentang kebangsaan. Jadi menurut saya yang memang anti kebangsaan itu bukan Novel Baswedan, bukan Mas Giri, bukan Yudi, bukan siapa-siapa itu, bukan. Tetap yang 75 itu, bukan. Tapi justru orang-orang yang bikin pertanyaan ini, orang-orang yang punya agenda pertanyaan ini, orang-orang yang ngambil keuntungan dari tes kebangsaan ini adalah orang-orang yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, bertentangan dengan nawaitunya Indonesia. Jadi kalau bikin negara Indonesia ini tujuannya apa? Keadilan dan kesejahteraan. Nah, mereka itu sebetulnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan. Kenapa? Karena orang-orang yang dijadiin sasaran ini yang disingkirkan adalah orang-orang yang sebetulnya bekerja, orang-orang yang bekerja yang menurut saya seoptimal mungkin menjaga nilai dari KPK itu sendiri. Atau setidak-tidaknya orang-orang yang berusaha menjaga nilai-nilai dari semangat pemberantasan korupsi. Ya, ini memang disebutkan ya bahwa aspek dari tes wawasan kebangsaan itu atau TWK ya ini ya, tes wawasan kebangsaan ini ada aspek integritas, netralitas, dan anti radikalisme. Jangan lupa begitu ya. Tetapi tetap saja meskipun aspeknya sudah dijelaskan 3 ini, tapi ini kan sebenarnya apa ya? Karet begitu ya, barometernya tidak jelas begitu ya, seperti apa. Nah ini yang bisa dimainkan di situ jadinya.
begini soal integritas, netralitas, apa tadi Anti radikalisme. anti radikalisme, netralitas dan integritas itu harus. Namanya kerja di lembaga penegakan hukum itu syarat mutlak, apalagi seperti di KPK yang dapat kepercayaan publik yang tinggi sebelum zamannya Firly. Gitu. Nah, kenapa dipercaya bukan hanya soal produknya, tapi produk dalam penegakan hukum atau pencegahan atau pemberantasan itu juga dibangun dari satu kinerja yang punya integritas cukup baik, Rama. Nah, jadi memang itu integritas dan netralitas itu sebetulnya sudah ada indikator-indikatornya di tempat yang lain, apa di dalam bukan melalui tes ini. Soal integritas dan netralitasnya si orang-orang KPK itu udah ada dalam standar-standar yang lain. Meskipun misalnya undang-undang KPK-nya juga mulai dilemahkan. Tetapi kultur atau regulasi yang sudah berubah menjadi budaya di dalam KPK itu perlahan mulai juga terbangun. Meskipun saya juga suka dengar ada penyidik KPK, penyelidik KPK yang main mata atau dikasih apa, difasilitasi apa, bahkan sampai ketuanya juga belakangan sampai kayak begitu. Itu memang ada, tetapi bukan lewat tes wawasan kebangsaan. Itu satu, Rama, ya kan? Jadi salah tempatnya. Yang kedua, harus berbasis pada satu harus ada alasannya atau harus ada harus ada kasusnya. Jadi standarnya udah ada nih, standar nilai-nilai netralitas dan integritas. Kemudian adalah kasusnya apa, gitu. Ada peristiwa apa? Apakah peristiwa Firly Bahuri yang naik helikopter? Nah, itu masalah integritas dan netralitas. Apakah penyidik KPK yang nongkrong di rumahnya Wakil Ketua DPR Aji Samsudin? Nah, itu soal itu. Tapi kan juga ada mekanisme-mekanismenya. Nah, kalau yang dilakukan ini, tes wawasan kebangsaan, ini kayak semacam genosida, ngerti nggak? Ada yang ditarget, disapu bersih. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi mengklaim bahwa ini mengandung materi soal integritas, soal netralitas, saya nggak bisa terima. Tidak bisa diukur dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Nggak terrealisasi. Kalau kita kasih bahan-bahan tes wawasan kebangsaan dan ada pertanyaan-pertanyaan begitu, kita kasih ke anak-anak mahasiswa ilmu psikologi aja diketawain sama mereka, apa hubungannya? Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini ya jadinya seperti menyerahkan cek kosong kepada mereka untuk menentukan nasib pegawai KPK itu sendiri dipecat atau tidak begitu. Itu tergantung mereka cek kosongnya. Padahal menurut Undang-Undang KPK yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa peralihan ke ASN ini tidak boleh merugikan pegawai KPK itu sendiri begitu. Ya, tapi menurut saya juga putusan MK itu juga ya bagian dari kesepakatan politik, saya menduganya. Jadi MK itu sendiri dia menyambut upaya pelemahan KPK oleh negara, oleh rezim penguasa hari ini, itu disambut oleh MK. Lalu memberikan bedak-bedak penghalus aja, mengatakan bahwa ya udah, ini undang-undang udah benar. Terus nanti kalau proses menjadikan pegawai KPK itu sebagai ASN harus tetap dengan the best interest-nya para pegawai tersebut gitu. Nah, itu satu konteksnya ya. Menurut saya pendapatnya si MK seperti itu. Tapi yang kedua, biar bagaimanapun pendapatnya MK ada dalam satu rumah yang namanya Undang-Undang KPK yang baru yang memang agendanya melemahkan dan memberikan di bagian lain dari Undang-Undang KPK itu memberikan power yang terlalu berlebihan pada pimpinan, terutama pada ketua KPK, sehingga dia bisa berlaku semena-mena. Kan kita juga mesti cek, Firly Bahuri itu ngerti apa soal kebangsaan. Ya kan? Dia memenuhi standar, punya kualifikasi enggak? 4 pimpinan yang lain itu punya kualifikasi soal kebangsaan. Ada satu presiden ya, dari Isa Al-Masih atau Nabi Isa yang mengatakan bahwa jangan berani-beraninya kita menghukum kalau tangan kita kotor. Jadi barang siapa yang berani membuat satu ukuran
untuk menghukum orang atau menghukum satu hal, maka orang tersebut harus beres di urusan tersebut. Jadi saya ingin menarik mundur, sebelum kita mempermasalahkan 75 orang itu dipecat atau diberhentikan, saya ingin ada keterbukaan, kejelasan, dan tunjukkan integritas dari orang yang membuat aturan tersebut. Orang yang punya tujuan membuat aturan tersebut. Apakah dia punya wawasan kebangsaan yang beres? Anda meragukan ini kebangsaan Firly Bahuri, begitu? Loh, saya terus terang aja, saya meragukan. Karena 75 orang itu adalah orang yang justru punya kontribusi, kok malah disikat. Makanya saya bilang dari awal, orang yang bikin aturan ini, pihak-pihak mengambil keuntungan dari pemecatan 75 orang ini, beneficiary owner-nya ya, dari pemecatan 75 orang ini. Justru mereka lah yang patut diragukan. Bukan patut diragukan, ya saya memang meyakini saya meragukan mereka punya nilai kebangsaan yang baik. Ya, tapi ini bicara soal testing the water lagi ya tadi, karena Firly Bahuri sendiri sudah menyatakan bahwa KPK hingga kini, ada kata hingga kini sih, hingga kini tidak pernah bicara soal pemecatan yang tidak lolos. Sementara Sekjen KPK Cahya Harifah mengatakan selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pan-RB, KPK tidak akan memberhentikan 70 pegawai ini. Jadi ya mereka takut aja, itu kan jawaban-jawaban itu kan muncul dari di ruang media ketika jurnalisnya udah tanya. Jadi psikologinya yang saya coba mau ungkap di sini. Jadi kaget mereka, ternyata teman-teman media udah tahu. Ada jawabannya adalah belum tentu, belum direncanakan. Kan lucu. Bisa bikin satu gagasan mau ngetes nilai kebangsaannya staf di kantornya, terus mau diapain nggak ngerti. Tunggu penjelasan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Seperti Cahyokumolo sendiri mengatakan itu urusan internal KPK katanya. Makanya ini kan konyol. Jadi pakai satu banner yang besar tes wawasan kebangsaan, tapi urusan teknisnya mau diapain dia nggak ngerti. Gimana coba? Tidak ngerti atau menunggu ngelihat angin dulu, bukannya tidak ngerti sebenarnya. Tadi tuh testing the water dulu, kira-kira gimana Kan nih nggak reaksinya? boleh dong, ini nasibnya orang. Gitu. Bagi 75 orang itu mungkin ada yang punya keluarga, punya anak, ada ikut membiayai orang tuanya. Kita ngomongin soal hak atas tenaga kerja, tapi juga ngomong pada pekerjaan-pekerjaan di KPK. Coba bayangkan, 75 orang itu dia menjadi bagian dari berapa banyak dalam sistem sel di dalam KPK. Akan seperti apa gangguan-gangguan tersebut? Menunggu masa ini, masa retensi sampai kapan yang testing the water kamu bilang itu? Hatinya bagaimana? Pikirannya bagaimana? Bisa nggak konsen nggak dia ngerjain kasus? Ada kasus-kasus, bukan ada, banyak kasus-kasus yang orang butuh konsentrasi. Begitu. Jadi menurut saya konyol, untuk nggak saya bilang stupid ya, tapi saya bilang konyol. Konyol mengagendakan tes kebangsaan, hasilnya udah ada, terus mau dikeluarin atau enggak, mau digunakan untuk apa dia nggak tahu. Lihat sikon dulu kayaknya mau ngeluarin Nggak bisa lihat nama-nama. sikon. Ini bukan soal penerbangan untuk bawa bala bantuan ke dalam satu situasi pasca bencana. Jadi jangan bilang lihat sikon. Maksudnya lihat sikon resistensi publik seperti apa dulu. Ya makanya, ini kan harusnya terencana. Namanya mau nyelamatin bangsa, katanya mau nyelamatin bangsa. Kok begitu udah dapat hasilnya nggak berani dieksekusi? Ya, karena ya menyelamatkan bangsa yang tanda kutip begitu ya. Ada orang-orang yang menggunakan ngumpet atau menikmati kata bangsa itu, ngumpet di belakang kata-kata bangsa, yang sebetulnya untuk menyelamatkan ketidakgenahan mereka, ketidakberesan mereka, atau untuk menyelamatkan posisi mereka yang terancam dari siapapun, terutama yang direpresentasikan oleh 75 orang tadi. Nah, kalau melihat situasinya sudah sampai seperti ini, prediksinya Kak Haris seperti apa? Akankah KPK tetap berani begitu melawan resistensi publik ya, tetap dengan agenda tersembunyinya mungkin kalau kita melihatnya ya, untuk mengeluarkan orang-orang tertentu, atau kemudian
ditunda dulu ya sampai orang lengah, ini malam-malam mungkin dipecat atau seperti apa kira-kira skenario-nya nanti menurut Anda? Technical moment, memang nunggu orang lengah, tapi agenda jalan terus. Undang-undang KPK sudah ada, pemilihan ketua KPK, pimpinan KPK yang banyak kekurangan dan menghasilkan dengan kayak begini sekarang sudah ada. Jadi memang tapi sebetulnya menyingkirkan Novel, Yudi dan lain-lain itu ini sebenarnya udah kita, kalau saya sih pribadi udah menduga lama dan saya mendapatkan sejumlah indikator-indikatornya di lapangan. Ini memang satu paket yang akan terus. Tapi 75 ini disingkirkan nggak berhenti di situ loh. Nggak bakal berhenti di situ. Jadi nanti KPK itu juga ya akan ngurusin kasus-kasus kecil, dipakai sebagai instrumen politik, ngantem. Nanti kan KPK itu juga jadi rebutan kan oleh para kelompok-kelompok politik dan bisnis. Nah nanti itu dipakai untuk ngantemin musuh-musuhnya. Nanti ke depan kayak begitu. Nah tapi menuju ke sana atau sambil menuju ke sana atau sambil mempraktekkan yang itu, si 75 ini dibubarin dulu kayak gitu. Sebenarnya publik juga tahu ya sebenarnya apa ya yang diincer Novel Baswedan salah satu ini kan sudah lama ya, mulai dari yang disiram air keras lah matanya, kemudian yang dibilang radikal apa Taliban apalah semua ya Taliban itu sebenarnya, tapi nyatanya kan masih bertahan novelnya begitu ya. Nah kali ini menurut Kak Haris apakah akan berhasil ternyata mereka atau siapa yang bertahan? Menurut saya kita harus, kita tuh artinya nggak saya dan kamu ya, tapi siapapun yang nonton acara ini semua kita harus mensupport dengan apapun caranya supaya 75 orang itu tidak keluar. Itu satu. Yang kedua justru kita harus double dan memperbanyak orang kayak mereka di dalam. Gitu. Karena kalau enggak nih lembaga negara ini, lembaga penegakan hukum ini ya dibajak nanti sama ya sebenarnya sudah dibajak, cuman akan jadi alat ya dipakai secara mentah-mentah, plek-plekan gitu dipakai untuk ya kepentingan-kepentingan kelompok yang nanti bisa menguasai itu. Nah, jadi menurut saya harus dilawan dari mulai perlawanan-perlawanan yang bisa kita lihat, misalnya nanti kita gugat keputusan mem-PHK-kan mereka gitu misalnya bahasa gampangnya, sampai kita uji setiap keputusan tersebut, relevansi pertanyaan, jawaban-jawaban harus diungkap. Nanti kita lihat siapa yang mengambil kenikmatan, keuntungan dari semua proses ini, kita uji dia. Jadi sebetulnya salah ini, strategi main pakai istilah wawasan kebangsaan ini salah. Karena kalau 75 orang ini sampai digunting, dibuang, maka kita akan menginstal menggunakan wawasan kebangsaan untuk mencecar mereka. Gitu. Dan itu wawasan kebangsaan itu kan nggak ada batasannya, Rahma. Ya itu tadi nggak jelas. Nah inilah bolehkah menggunakan tes-tes semacam itu yang tidak jelas barometernya tadi, gitu? Karena saya khawatir instansi lain juga menggunakan yang hal sama untuk menyingkirkan orang-orang tertentu, bisa mem-PHK. Nah akhirnya pakai secara peraturan sebenarnya tidak diperbolehkan kan ya, secara undang-undang begitu. Ya makanya kita mau tahu kan rujukan penggunaan wawasan kebangsaan apa. Saya sebagai lawyer gitu ya. Kalau dikasih kasus ini sebagai kasus, saya akan tanya, pertanyaan ini enggak, saya akan, kalau saya disuruh melawan secara hukum, saya akan bilang, pertanyaan-pertanyaan ini illegitimate, tidak sah secara hukum. Bukan tidak boleh rumusan kata-kata itu muncul, tetapi siapa yang membawa pertanyaan itu adalah tim KPK. Kita akan mempertanyakan atas urusan apa KPK mempertanya orientasi orang tentang soal LGBT. Kenapa KPK mempertanyakan orang soal doa kunut? Nggak ada kewenangan soal itu. Nah, kecuali ada masalah serius, peristiwa yang terjadi yang terkait dengan si 75 orang itu. Tapi kalau nggak ada, maka KPK tidak punya legal standing untuk mempertanyakan hal tersebut. Dan kemudian apakah pertanyaan tersebut boleh diberikan kepada mereka? Mereka itu siapa? Klaster penyelidik, humas. Jadi ada pertanyaan tertentu yang nggak pas diberikan kepada orang dengan jabatan-jabatan tertentu. Nggak boleh, nggak pantas. Nah,
Itu sebenarnya ada banyak hal yang nggak cocok, nggak pantas, nggak sah menurut saya secara regulasi dan secara hukum Iya. diberikan itu kepada mereka yang bekerja di KPK tersebut. Jadi menurut saya ini totally wrong. Ini sebenarnya udah jelas lah, ini agendanya untuk nyingkirin 75 orang itu, yang orang-orang yang kritis dan menghidupkan KPK selama ini sebetulnya. Tapi tes wewenang kebangsaan ini kan berdasarkan peraturan komisioner ya nomor 1 tahun 2021. Artinya ujuk-ujuk ada. Kalau menurut Kak Haris, apakah ini ada hubungannya dengan kasus besar yang tengah ditangani atau memang sudah agenda aja arahnya ke situ? Semuanya conjuncted issue ya. Jadi ini isu-isu yang ketemu. Jadi memang orang-orang ini ada yang diincar, ada mereka ini memang udah banyak musuhnya, terus membahayakan atau posisinya lagi mau direbut sama 1-2 pihak. Orang-orang ini juga suka ganggu rapat-rapat koordinasi yang mendesak agenda bahwa KPK tuh kayak begini. Gitu. Jadi saya tahu ini sebenarnya agenda yang ketemu lah, beberapa isu, agenda masa lalu yang sudah numpuk, ada yang sekarang juga. Gitu. Jadi ya saya menduga bahwa 75 orang ini memang bikin hip hura ya di dalam KPK itu, yang mengganggu si para pimpinan-pimpinan barunya yang datang masuk di install, kan sebenarnya udah punya agenda A, agenda B, tiba-tiba ada orang-orang ini, ya akhirnya mereka pikir singkirkan dulu. Itu kan biasa ya dalam organisasi, institusi, dalam dunia politik, dalam birokrasi, membawa rombongannya, kalau tempatnya nggak ada, masih diduduki oleh pihak-pihak lain, itu diberesin dulu, gitu kan. Itu kan biasa lah. Tapi kalau novel ini agak beda karena dari dulu kasusnya yang disingkirkan ya, yang sampai disiram air keras segala macam karena, ya. Diserang di luar, sekarang kan diserang di dalam. Gitu. Dulu kan diserangnya di luar, sekarang diserangnya di dalam. Jika nanti ternyata KPK berani begitu ya memecat 75 orang ini, apakah itu artinya seperti yang ramai di medsos ya, kita sudah waktunya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini ke KPK? Ya sebetulnya innalillahi itu sudah terjadi pada pengesahan Undang-Undang KPK. Gitu. Cuma memang ini ya sudah mati di situ di Undang-Undang KPK. Dan ini karena dia mati nih dampaknya ke 75 orang. Ada beberapa kasus ditangani dengan baik. Kayak begitu. Ini sebenarnya ini menghidupkan, memelihara organ-organ yang masih ada. Terakhir ya. Jadi udah meninggal KPK itu sebetulnya, tapi organnya masih bagus Rahma. Jadi matanya masih bagus, giginya masih bagus, mungkin ginjalnya masih bagus, kan baru meninggal. Jadi ada yang mau diselamatin nggak dari itu semua? Barangkali dari situ nanti bisa dipakai untuk berkontribusi melakukan sesuatu. Nah itu situasinya kalau kita analogikan pada human badan manusia. Tapi kita ingat ketika undang-undang KPK itu akan disahkan, begitu banyak demo atau protes ya. Tapi tampaknya sekarang sudah menyerah publik ya. Diam saja, terserah lo aja deh gitu kan. Iya, karena ini kan sebetulnya bukan sekedar bahwa KPK, ini yang kita hadapi ini rejim pemerintah, penguasa yang terutama Jokowi yang di awal-awal dulu bilang mau support KPK, nambah penyidik, nambah uang, tapi pada kenyataannya berbeda. Nah, jadi sebetulnya ini melemahkan KPK, membunuh KPK, mengganti jati diri KPK, ini bagian dari upaya negara. Dan apakah publik tetap akan diam menurut Anda, Kak Haris? Ini ada akumulasinya nanti. Sekarang mungkin diam, tapi pada waktu-waktu tertentu, seiring dengan memburuknya ekonomi, ya pasti nanti ada ledakan itu. Ini sih saya belajar dari beberapa kasus di Indonesia maupun di luar negeri. Gitu. Ini akan berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik secara real. Ya, bukan yang di survei-survei, itu kan survei kan ada pesanan. Kalau lembaga survei itu kan nggak pernah ngumumin siapa yang pesan. Gitu. Nah, tapi kalau saya di lapangan, kebetulan saya juga bukan lembaga survei, tapi saya turun di lapangan, ya orang semua banyak yang bertanya-tanya sama kelakuan rejim penguasa hari ini. Termasuk salah satunya, KPK ini kan barang besar. Publik itu notice banget, kasih perhatian bahwa KPK hari ini beda dengan KPK yang dulu.
yang hari ini bukan orangnya saja yang nakal, tapi memang disetting ada support dari penguasa hari ini untuk men-take over KPK menjadi lebih lemah. Nah, ini akan berkontribusi sekali lagi pada melemahnya kepercayaan publik terhadap KPK, kepada KPK dan juga kepada si penguasa terutama. Nah, ya sekarang orang begitu ya udah deh emang begitu mereka. Ya, tapi media maupun media sosial semua bersuara, semoga tidak masih belum ketakutan atau belum kehilangan semangat begitu ya, tetap bersuara. Kehilangan semangat sih enggak, masyarakat kita, media, sosmed, kelompok profesional, semua paham dengan situasi ini. Gitu. Cuma manifestasinya aja yang belum. Negara, ibarat kata negara, kalau kita nih lagi nongkrong, kira-kira. Aduh, sayang sekali ketika penting ini lagi nongkrong, apa yang dilakukan Haris Azhar lagi nongkrong ini. Tapi terputus sinyalnya ya. Lagi dansa-dansa mereka, nah itu kita biarin aja dulu. Gitu. Nanti orang ada waktunya marah dengan situasi ini. Tunggu waktu yang tepat saja ya, akumulasi ya, istilahnya. Nggak mungkin lah kita secara logik ya, nggak mungkin kita membiarkan situasi ini terus-menerus. Karena lama-lama ini akan datang ke samping rumah kita, ke depan rumah kita, ngeganggu kita. Situasi ini. Gitu. Jadi pasti nanti ada akumulasi kemarahan, kekecewaan, penderitaan yang terkoneksi satu sama lain. Ya nanti ada koreksi yang jauh lebih mumpuni gitu Rahma. Ya, mungkin saat ini kerusakannya terjadi di KPK, tapi tidak menutup kemungkinan kerusakannya ada di depan pintu rumah kita tadi kata Anda ya. Ya, terima kasih ini Kak Haris Azhar sudah bergabung. Kita nantikan saja, kita lihat perkembangan situasinya seperti apa. Apakah jika dulu Novel Baswedan berusaha disingkirkan dari luar, disiram dengan air keras dan lain-lain, belum berhasil, apakah upaya kali ini berhasil ya disingkirkan dari dalam? Kita lihat saja ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.